Hai guys, jadi di sini Mimin akan menjelaskan film fiksi ilmiah Kanada yang berjudul Radius. Film dibuka dengan kilat terang yang menyambar tanah. Setelah badai, seorang pria terbangun di tengah hutan, terluka dan bingung. Dia mendapat kilasan dirinya yang panik tepat sebelum kecelakaan mobil. Awalnya, dia mengira dia mungkin memimpikannya kecelakaan itu. Tetapi setelah melihat mobil di belakangnya, jelas bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Pria itu tidak ingat bagaimana dia sampai di sana dan mulai berjalan ke kota terdekat di jalan. Dia menemukan mobil dan mencoba meminta bantuan. Namun orang tersebut membelok dan berhenti sembarangan di sisi jalan. Setelah memeriksa, dia melihat bahwa pengemudi sudah mati. Matanya berkabut seolah-olah penyebab kematiannya adalah penyakit. Pria itu segera mendapatkan teleponnya dan menelepon 911. Operator menanyakan keadaan daruratnya sebelum menanyakan nama dan lokasinya. Baru kemudian pria itu menyadari bahwa dia tidak ingat satupun tentang dirinya sendiri. Dia bahkan tidak tahu apakah dia memiliki nama atau anggota keluarga. Dia menutup telepon dengan bingung dan mengeluarkan dompetnya. Surat izin mengemudinya mengatakan bahwa dia tidak memiliki nama yang membuatnya semakin bingung. Saat dia merenungkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya, seekor gagak mati jatuh di atap mobil. Matanya juga kabur seperti mata wanita yang sudah meninggal itu. Pria itu mengabaikannya dan berjalan menuju kota terdekat. Dia akhirnya tiba di sebuah restoran, tetapi di dalam semua orang mati dan mata mereka berkabut juga. Dia ketakutan dengan asumsi kematian disebabkan oleh beberapa virus menular. Dia bergegas keluar tepat pada waktunya untuk menyaksikan kematian lain. Seorang pengemudi truk, dia dengan cepat menutup hidungnya dan mengambil peta dari restoran sebelum menuju ke alamat yang tertulis di SIM-nya. Beberapa saat kemudian, dia sampai di sebuah rumah yang mungkin miliknya. Awalnya, dia mengetuk pintu dan ketika tidak ada yang membuka pintu, dia memutuskan untuk masuk. Setelah mendengarkan pesan suara yang disetel di teleponnya, dia mengenali suaranya dan akhirnya yakin bahwa rumah itu miliknya. Dia juga mengetahui namanya adalah Liam. Masih sangat bingung, Liam membersihkan diri dan menyalakan TV. Kematian yang dia saksikan sebelumnya sedang diselidiki di tingkat nasional. Para ahli berspekulasi bahwa itu adalah perang biologis atau virus mematikan yang diciptakan secara alami. Apapun itu, orang-orang disarankan untuk tetap di rumah. Liam memperhatikan seorang pria yang bekerja di dekat di lapangan dan memberitahu dia bahwa tidak aman di luar. Orang itu tidak mengerti apa yang dia katakan dan berjalan ke arahnya. Tiba-tiba, matanya menjadi berkabut dan dia mati. Liam tidak cukup berani untuk pergi keluar. Oleh karena itu, sebagai gantinya, dia menulis apa yang dia ketahui tentang kematian dan tinggal di rumah. Dia terus mengikuti berita dan mengetahui bahwa kematian sangat terlokalisasi untuk menjadi virus. Padahal, setiap kematian yang terjadi sudah dekat atau di sekelilingnya. Kemudian, dia mendengar suara gagak dan pergi keluar untuk memeriksa. Ketika dia mendekati burung itu mati dengan kematian yang sama seperti yang Liam saksikan sampai sekarang. Pada saat ini, sebuah teori liar muncul di benaknya. Dia percaya bahwa dia mungkin menjadi penyebab kematian karena semua orang yang meninggal ada di sekitarnya. Dia tidak ingin menguji teori itu karena berarti lebih banyak orang akan mati. Pada awalnya, Liam berpikir untuk menelepon polisi dan memberitahu mereka segalanya. Tetapi pertanyaannya tetap apakah mereka akan mempercayainya. Bahkan jika mereka melakukannya, dia mungkin akan menjadi subjek eksperimen aneh. Jadi, Liam memutuskan untuk menangani masalah ini sendiri. Dia mengumpulkan makanan dan persediaan dan mengunci dirinya di garasi dekat rumahnya. Kemudian pada hari itu, polisi datang mencarinya karena mobilnya ditemukan jatuh di hutan.
Liam berlari keluar untuk bersembunyi sejauh mungkin dari mereka. Salah satu petugas hampir menangkapnya tetapi dihentikan ketika burung jatuh mati di depannya. Mereka segera melarikan diri setelah menyadari kematian yang tidak dapat dijelaskan terjadi lagi. Pada malam hari, Liam memimpikannya kecelakaan mobil dan bangun untuk menemukan seorang wanita di jalan masuk rumahnya. Dia mendengarnya di garasi dan mendekat. Liam memperingatkannya untuk menjauh tapi dia tidak mendengarkan. Beberapa saat kemudian, dia membuka pintu dan cukup mengejutkan. Wanita itu masih hidup. Perempuan itu mengungkapkan bahwa namanya adalah Jen. Dia tidak ingat apa-apa lagi tentang dirinya sejak pagi ini ketika dia bangun di rumah sakit. Staf memberitahu dia bahwa dia mengalami kecelakaan mobil dan mobil itu miliknya. Oleh karena itu, dia di sini untuk menanyakan apakah dia mengenalnya. Keduanya sama terkejutnya satu sama lain. Mereka ingat sekilas kecelakaan itu tetapi tidak tahu apa yang menyebabkannya dan mengapa mereka bersama. Saat mereka berbicara, seekor anak anjing mendekati Liam dan tidak mati. Ini membuatnya percaya bahwa dia bukanlah penyebab kematian. Dia juga tidak memberitahu Jen tentang teorinya dan keduanya pergi ke rumah bersama. Mereka mencoba mencari tahu apakah mereka tinggal bersama, tetapi sepertinya Liam hidup sendiri. Tiba-tiba, dia melihat bayangannya dan ingat dia masuk ke dalam mobilnya pada hari kecelakaan itu terjadi. Ini memberinya ide dan dia dengan cepat membuka peta. Mereka menemukan jembatan di dekat tempat mereka jatuh dan memutuskan untuk pergi ke sana untuk menyelidiki. Keesokan paginya, mereka pergi ke tempat tersebut, tetapi tak satu pun dari mereka mengaitkan ingatan apapun dengannya. Jen mengungkapkan bahwa satu-satunya hal yang dia ingat dari masa lalunya adalah pergi ke mall bersama keluarganya saat masih kecil. Liam berpikir itu adalah hal yang baik karena ini berarti dia masih memiliki kesempatan untuk mengingat insiden lain. Saat itu, pencerahan lain datang ke Jen. Suatu malam, dia berada di jembatan melihat kertas kosong di tangannya. Dia melemparkannya ke dalam air dan Liam juga berada di sampingnya. Mereka tidak tahu harus berpikir apa tetapi mereka belum siap untuk menyerah. Mereka pergi ke situs mogok untuk melihat apakah itu membawa lebih banyak kenangan. Saat mencapai tempat itu, mereka menemukan lingkaran hitam besar di tanah. Seperti yang mereka duga, melihat lingkaran membuat mereka mengingat lebih banyak kilasan dari malam itu. Mereka tahu bahwa mereka berdiri di sisi berlawanan dari lingkaran yang saling berhadapan setelah kecelakaan itu. Liam juga berpikir bahwa radius lingkaran adalah kemarahan dari kutukannya. Dia memberitahu Jane bahwa kematian dimulai dengan dia dan bagaimana mereka berhenti setelah dia bertemu dengannya. Jen panik dan menolak untuk bekerja dengannya lagi. Takut akan nyawanya, dia mencoba melarikan diri saat dia mengikutinya. Mereka berhenti ketika melihat sebuah mobil menepi dan seorang wanita keluar dari mobil dan memperkenalkan dirinya sebagai polisi. Dia mengenali Liam sebagai pria yang mobilnya mereka temukan di hutan. Saat dia membuatnya sibuk, Jen melarikan diri. Tepat saat Jen cukup jauh, polisi itu tewas. Jelas bahwa Jen bertindak sebagai penangkal kutukan Liam setiap kali dia ada di sekitar. Tidak ada yang mati, tetapi begitu dia jauh darinya, kematian yang tidak dapat dijelaskan terjadi. Untuk membuktikan teorinya, Liam membawa Jen ke ladang dengan seekor kambing dan memintanya untuk pergi perlahan. Ketika dia berada di luar radius, hewan itu mati, membuatnya percaya bahwa Liam benar. Setelah itu, keduanya pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan pemindaian MRI. Mereka yakin hasilnya akan memberitahu mereka apa yang menyebabkan kematian. Mereka tetap dekat satu sama lain selama prosedur, tetapi pada akhirnya hasilnya mengatakan bahwa mereka normal.
Pada saat yang sama, mereka mendengar nama Liam di berita. Polisi telah menemukan mayat polisi dan petani itu dan mengaitkan pembunuhan itu dengannya. Mereka tahu jika dia ditangkap, lebih banyak orang akan terbunuh. Setelah menyadari polisi sudah berada di rumah sakit, mereka dengan cepat berlari ke lift. Liam masuk, tapi perhatian Jen teralihkan oleh poster orang hilang di dinding. Itu membuatnya ingat bahwa kertas yang dia lihat di jembatan itu tidak kosong. Itu adalah poster orang hilang dengan foto dirinya kembali ke masa sekarang. Liam kehilangan Jen dan bersiap-siap untuk menyaksikan lebih banyak kematian. Dia memberitahu orang-orang yang bersamanya untuk berlari keluar secepat mungkin saat pintu lift terbuka. Mereka melakukan seperti yang diperintahkan dan Jen mendatanginya pada saat yang sama. Syukurlah tidak ada yang tewas dalam insiden tersebut. Setelah itu, mereka berkendara ke properti berpagar dan bermalam di dalam mobil. Liam kembali terbangun dari mimpi buruk kecelakaan itu. Beberapa saat kemudian, Jen mendengarkan berita di radio. Polisi telah menemukan bahwa dia bersama Liam juga suaminya, Sam, menghadiri konferensi laporan, memintanya untuk kembali. Jen terkejut karena dia tidak tahu dia sudah menikah. Mereka pergi menemuinya secara pribadi dan meyakinkannya untuk membantu mereka. Awalnya, pria itu tidak mempercayai keduanya, tetapi ketika Liam menunjukkan kutukannya dengan membunuh beberapa burung, Sam tidak bisa mempercayai mereka. Ketiganya pergi ke kantornya di mana mereka bisa bersembunyi untuk sementara waktu. Di sana, Liam menemukan poster orang hilang yang dipegang Jen dalam ingatannya. Itu memiliki fotonya tetapi nama gadis yang berbeda. Sam menjelaskan bahwa nama asli Jen adalah Rose dan gadis dalam gambar tersebut adalah saudara kembarnya Lily. Dia menghilang beberapa bulan yang lalu dan tidak pernah kembali. Hilangnya dia menyebabkan Jen jatuh ke dalam spiral depresi. Dia terlalu terobsesi untuk mencari tahu kemana Lily pergi yang menyebabkan pertengkaran antara dia dan Sam. Ini adalah saat dia pergi beberapa hari yang lalu dan baru kembali hari ini. Kisah tersebut mengisi celah besar dalam ingatan Jen, membuatnya mengingat lebih banyak hal. Malam itu, dia menyerah untuk mencari saudara perempuannya dan akan melakukan hal yang tak terpikirkan di jembatan. Liam menemukannya dan menyelamatkan hidupnya. Mereka sedang mengemudi di suatu tempat yang jauh dari jembatan saat kecelakaan itu terjadi. Dia memberitahu Liam bahwa dia menyelamatkan hidupnya dan berterima kasih padanya. Kemudian, Sam menemukan Jen tidur di pangkuan Liam dan menjadi cemburu. Dia menelepon polisi tetapi langsung menyesalinya. Saat polisi tiba, mereka memisahkan Liam dan Jen, menyebabkan kematian mereka sendiri dan kematian pejalan kaki di dekatnya. Setelah semua orang meninggal, Sam meminta keduanya untuk melarikan diri, berjanji bahwa dia akan mengurus semuanya. Sekarang, Liam sudah tahu kemana mereka akan pergi setelah kecelakaan itu. Dia pikir mereka mengemudi ke kabin terpencil miliknya. Mereka berhenti di sebuah pompa bensin di mana siaran berita menarik perhatian mereka. Pada malam kecelakaan, sebuah anomali kosmik yang tidak dapat dijelaskan menghantam bumi di tempat yang tepat di mana mereka mengalami kecelakaan. Mereka percaya itu mungkin penyebab hal-hal aneh terjadi pada mereka, tetapi tidak memiliki cara untuk membuktikannya. Dalam adegan berikut, mereka tiba di kabin yang berada di dekat danau. Mereka mengobrol lama sekali tentang masa depan mereka dan semua yang telah terjadi hingga sekarang. Bahkan jika mereka meyakinkan pihak berwenang bahwa anomali kosmik adalah penyebab kematian, lalu apa? Apakah mereka harus dikurung dan dipelihara bersama sepanjang hidup mereka? Liam berpikir itu tidak adil bagi Jen karena dia akan menjadi pengasuhnya, tetapi Jen mengatakan bahwa dia tidak keberatan menjalani kehidupan seperti itu. Karena kabinnya jauh dari kota terdekat, Liam bisa menjauh darinya tanpa membunuh siapapun. Dia pergi ke danau di dekatnya dan naik perahu. Pada saat yang sama, Jen menemukan jurnal di perapian. Di dalamnya ada beberapa poster orang hilang dengan catatan mendetail tentang orang
orang tersebut. Jen membaca sekilas dan menemukan poster kakaknya yang hilang pada akhirnya. Lalu ada nama aslinya yang tertulis di bagian atas halaman berikutnya. Akhirnya terungkap bahwa Liam adalah seorang pembunuh berantai yang menculik dan membunuh wanita. Dia berada di perahu mendapatkan kilas balik yang sama dengan Jen. Dia menyadari kebenaran dan ingat bagaimana ia membunuh saudara perempuan Jen dan melemparkan tubuhnya ke dalam air. Dia juga akan melakukan hal yang sama dengan Jen. Malam itu ketika mereka mengemudi ke kabin, Jen memperhatikan bahwa dia mencoba membiusnya. Mereka terlibat dalam pertengkaran yang menyebabkan kecelakaan. Namun, keduanya keluar dari mobil tanpa cedera. Ketika mereka berada di luar, insiden kosmik terjadi dan menjebak mereka di dalam energi berbentuk kubah. Mereka tidak ingat apa yang terjadi setelahnya, tetapi potongan-potongan itu akhirnya menyatu. Liam keluar dari danau dan muntah memikirkan hal-hal mengerikan yang dia lakukan ketika dia menjadi dirinya yang dulu. Tiba-tiba, Jen datang dengan pistol dan memintanya untuk membawa adiknya kembali dari danau. Dia akan membunuhnya tetapi tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Mereka kembali ke kabin dan menemukan sekelompok pria di luar. Kelompok tersebut mengira mereka adalah teroris dan menyerang mereka. Liam melarikan diri sedikit lebih jauh dan membunuh dua penjahat. Sementara itu, yang terakhir panik dan menembak Jen. Dia juga meninggal beberapa saat kemudian, tetapi Jen terluka parah. Dalam hal itu, Liam membawanya ke rumah sakit dan melihat para dokter membawanya pergi. Dia tidak lagi selaras dengan pembunuh berantai dirinya dan merasa jijik dengan dirinya sendiri atas apa yang dia lakukan di masa lalu. Pada akhirnya, dia melakukan hal yang tidak terpikirkan untuk mencegah kematian orang lain. Dan jangan lupa di subscribe untuk menonton lebih banyak video. Terima kasih telah menonton.